الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita memohon, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita tambahan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan keistiqamahan di atas agama beliau sampai nanti kelak ya Rabbana ya Karim. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi telaga beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah tentang peristiwa pembunuhan tokoh Yahudi Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf, sebagaimana telah saya singgung sedikit pada kajian sebelumnya, bahwa Ka'ab ibn al-Ashraf ini adalah seorang tokoh Yahudi yang sangat menunjukkan kebenciannya kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang ayahnya aslinya adalah seorang Arab, ya keturunan Arab dari suku Tai, dari Bani Nabhan. Dan dia, ayahnya Ka'ab ini, telah melakukan suatu kejahatan dengan membunuh seseorang di masa jahiliyah. Kemudian dia mendatangi kota Madinah dan kemudian kemudian mengajak perdamaian dengan Bani Nadir. Bani Nadir salah satu suku dari keturunan Yahudi. Dan kemudian ayahnya Ka'ab ibn al-Ashraf, ya al-Ashraf ini mendapatkan kemuliaan, dihormati. Nah, kemudian dia menikah dengan Aqilah binti Abil Huqaiq. Kemudian melahirkanlah sosok yang bernama Ka'ab. Dan Ka'ab ini orangnya sangat tinggi, tampan, seorang sastrawan, dan dengan banyaknya harta, dengan kewibawaan dan ketampanannya, dia menjadi tokohnya Yahudi di Hijaz dengan kekayaannya. Sehingga di antara kebaikannya dalam tanda kutip, yaitu adalah dia seringkali berbagi-bagi harta kepada pendeta-pendeta Yahudi yang hidup di sana. Dan dia memiliki sebuah benteng di kota Madinah di sisi belakang dari perkampungannya Bani Nadir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara sikap permusuhannya terhadap kaum muslimin, yaitu ketika sampai atau tersebarnya berita kemenangan umat Islam pada waktu peristiwa Perang Badar, dia pun bertanya-tanya. Dia menanyakan, apakah benar berita itu? Tokoh-tokoh Arab, raja-rajanya umat manusia, mereka mati terbunuh. Andai kata apa yang diucapkan oleh berita ini, atau ini yang diinformasikan dari berita ini, bahwa Muhammad berhasil membunuh tokoh-tokoh Arab tersebut, maka sungguh yang ada di bawah tanah, hidup di bawah tanah lebih baik ketimbang hidup di atas tanah. Maksudnya adalah lebih baik mati daripada hidup terus, tapi kehilangan teman-teman besar itu menurut dia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ternyata berita itu benar. Ketika dia mencari tahu dan mencari informasi benarnya berita tersebut, dan ternyata berita itu benar, maka dia pun mulai melantunkan bait-bait syair menghina Rasulullah SAW dan menghina kaum muslimin, serta memuji-muji musuhnya. Dan tidak cukup dengan menghina Nabi SAW, menghina umat Islam, tidak cukup dengan memuji-muji musuhnya yang mati di Perang Badar, bahkan memobilisasi, memprovokasi. Dengan bait-bait syairnya ini memprovokasi untuk melawan umat Islam. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup dengan dia ungkapkan dengan lisannya, bahkan dia berangkat ke Makkah, menemui tokoh-tokoh Quraisy yang masih tersisa, yang masih hidup, meratapi kematian tokoh-tokoh Quraisy itu, dan kemudian memberikan motivasi untuk melawan kaum muslimin. Dia ketika sampai di kota Makkah, dia tinggal di tempatnya Al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah Sahmi. Dan Al-Muttalib memuliakan orang tersebut, memuliakan Ka'ab ibn al-Ashraf, memuliakannya, menghormatinya. Dan kemudian Ka'ab ibn al-Ashraf melantunkan bait-bait syair untuk memprovokasi melawan Rasulullah SAW dan umat Islam. Dan antum ingat ikhwatal iman, bahwa Yahudi ini
Mereka tinggal di kota Madinah dengan adanya kesepakatan perjanjian damai antara Nabi SAW dan mereka untuk saling menjaga, untuk tidak saling memusuhi, untuk tidak mensupport lawan yang terjadi di antara mereka. Ketika terjadi perlawanan antara umat Islam dengan bangsa yang lainnya, dengan siapapun itu, jangan sampai Yahudi yang sudah ada perjanjian damai dengan umat Islam, kemudian mereka memprovokasi atau malah membela musuh-musuh kaum muslimin. Dan bahkan di antara komitmen perjanjian itu, sebagaimana telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, ya beberapa kesempatan yang lalu di awal hijrahnya Nabi SAW di kota Madinah, yaitu bahkan jika sampai ada yang memusuhi Yahudi ke kota Madinah, umat Islam wajib pun untuk membela orang-orang Yahudi tersebut. Nah, namun apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn al-Ashraf ini menyelisihi komitmen yang telah disepakati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan ketika Ka'ab ibn al-Ashraf mendatangi kota Mekah, maka mereka pun tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Ka'ab ibn al-Ashraf. Karena mereka mengetahui Ka'ab ibn al-Ashraf tokohnya Yahudi. Orang yang paling disegani, bahkan para pendeta-pendeta Yahudi pun segan terhadapnya. Maka mereka pun bertanya kepada Ka'ab bin al-Ashraf, "Nahnu ahlus siqayati was-sidanati wa anta sayyidu ahli Yathrib. Fa nahnu khairun am hadha as-sunaybirul munbatir min qaumihi yaz'umu annahu khairun minna?" Orang-orang Quraisy bertanya kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, kamu tahu bahwa tugas kami adalah membagi-bagi minuman untuk para jamaah haji. Kami yang menjaga kiswahnya Ka'bah. Dan kami tahu bahwa engkau adalah pemimpin dari ahli Yathrib, dari orang-orang yang ada di kota Madinah. Kami ingin bertanya kepadamu, siapa yang lebih baik? Kami kah, kata orang-orang musyrikin Quraisy itu, ataukah si Muhammad yang buntung, yang tidak punya keturunan itu, yang dia mengklaim bahwa dia merasa dirinya lebih baik dari kita? Maka si Ka'ab ibn al-Ashraf mengatakan, kalian lebih baik darinya. Dan Allah SWT pun menurunkan firman-Nya di surat Inna A'tainakal Kautsar, yang Allah menyebutkan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dialah yang buntung, dialah yang kehilangan keturunan, yang tidak akan disebut namanya. Dan juga Allah menurunkan di surat An-Nisa ayat 51 firman-Nya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah engkau tidak perhatikan kepada orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab? Mereka ini beriman kepada sihir dan tauhid. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka, orang-orang kafir itu lebih mendapatkan petunjuk ketimbang orang-orang yang beriman. Ini orang-orang Yahudi, di antaranya adalah Ka'ab bin al-Ashraf, yang dia berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy bahwa orang musyrikin Quraisy lebih benar jalannya ketimbang jalannya kaum muslimin. Nah, ikhwatal iman, antum sebetulnya melihat betapa tingginya hasad dan dengkinya orang-orang Yahudi terhadap Islam dan kaum muslimin. Yahudi sendiri menyadari bahwa jika mau dibandingkan umat Islam, seberapapun berbedanya dengan mereka, dibandingkan dengan orang-orang musyrikin Quraisy, statusnya musyrikin Quraisy sama seperti statusnya orang-orang penganut agama penyembah paganisme yang lainnya, yang ada di muka bumi, yang menyembah berhala. Kemudian mereka, Yahudi, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada banyak nabi. Secara mendasar, mereka beriman sebagaimana imannya kaum muslimin dalam beberapa aspek. Ya, namun mereka mengalami distorsi, perubahan-perubahan sejarah dalam ajaran agama mereka. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika dia dengan menggunakan kacamata fair dan adilnya, maka seharusnya orang-orang Yahudi ini menyadari bahwa umat Islam jauh lebih baik daripada orang musyrikin Quraisy yang mereka tidak kenal Allah, mereka tidak kenal Nabi, dan tidak mengakui beriman kepada para Nabi. Mereka tidak meyakini adanya hari akhir, dan beragam kekufuran-kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Namun karena hasad dan irinya, itu membuat si Yahudi ini mengatakan bahwa orang-orang Quraisy lebih baik ketimbang orang-orang beriman. Dengan kondisi yang seperti inilah si Ka'ab
balik ke kota Madinah. Dan kemudian dia tidak cukup sampai di situ. Dia kemudian mengolok-olok dengan bait-bait syairnya menghina istri-istri para sahabat. Dengan tajamnya lisannya, dia terus mempropaganda dengan ini. Dan syair di masa itu sebagai alat propaganda yang luar biasa. Ya, karena senjatanya buzzer di zaman itu adalah bait-bait syair. Ya, mereka dengan menggunakan itu memprovokasi dan terus demikian. Kalau antum tahu bahwa sebagian yang menggunakan alat buzzer adalah pemerintahan yang berkuasa, namun ini provokatornya adalah yang menggunakan buzzer adalah oposisi yang memang sengaja untuk menggulingkan status yang eksis, yang bertahan, yang berkuasa pada saat itu, yaitu Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena kondisi yang seperti ini, sedangkan Nabi SAW dengan amanah beliau menjaga komitmen perjanjian damai dengan mereka, dengan siapapun yang ada di Madinah dan sekitar kota Madinah. Namun pengkhianatan Ka'ab tidak bisa dibiarkan. Maka di saat itulah Nabi SAW bersabda, "Man li Ka'ab bin al-Ashraf, fa innahu adza Allah wa rasulah." Siapakah yang bisa menangani kejahatannya si Ka'ab bin al-Ashraf ini, membungkam dia karena dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka majulah beberapa orang sahabat, Muhammad bin Maslamah, Abbad ibnu Bishr, Abu Nailah, Silkan bin Salamah. Sedangkan Abu Nailah ini, Abu Nailah kunyahnya namanya adalah Silkan bin Salamah. Dia adalah saudara sepersusuannya Ka'ab ibn al-Ashraf. Ya, saudara sepersusuan dengan Ka'ab ibn al-Ashraf. Juga majulah Al-Harith ibn Uwais, Abu Abbas bin Jabr. Dan semua kelompok ini di bawah kepemimpinan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man li Ka'ab ibn al-Ashraf, fa innahu qad aada Allah wa Rasulah." Siapakah yang bisa membungkam Ka'ab ibn al-Ashraf? Ya, karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad bin Maslamah pun berkata, "Ya Rasulullah, tuhibbu an aqtulahu?" Apakah engkau menginginkan aku untuk membunuhnya? Ini adalah penegasan, ya, supaya tidak salah di dalam mempraktikkan perintah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan menangani Ka'ab ibn al-Ashraf ini? Apakah cukup ditangkap, ataukah diasingkan, diusir dan yang lain sebagainya? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, aku ingin dia mati dibunuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu mengatakan, izinkan aku mengucapkan sesuatu sebagai bentuk makar dan tipu daya terhadapnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan, ucapkan yang kamu mau, ya, sebagai bentuk makar dan tipu daya. Makar dan tipu daya di dalam peperangan ini adalah dibenarkan. Demikian pula dengan aksi intelijen misalnya, itu dibenarkan di dalam syariat dalam konteks peperangan. Ketika ingin mencari informasi, ketika ingin membungkam kejahatan-kejahatan yang sangat masif, yang memprovokasi, yang menyebabkan hilangnya keamanan dalam sebuah negara, ya, tindakan-tindakan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Muhammad bin Maslamah pun menemui Ka'ab ibn al-Ashraf dan dia mengatakan kepada Ka'ab ibn al-Ashraf bahwa orang ini, maksudnya adalah Rasulullah SAW, kata Muhammad bin Maslamah, meminta kepada kita sedekah. Dan itu telah melelahkan kita, kata dia. Sedangkan saya datang kemari untuk ngutang, untuk pinjam hutangan kepadamu. Dan juga kami sudah capek, kata dia begitu. Kami sudah lelah dengan beban untuk membayar zakat ini. Kata Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu kepada Ka'ab seperti itu. Bismillah. Ikhwatal iman. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, kami telah mengikutinya dan kami tidak mau meninggalkannya sampai kami mengetahui kemana akhirnya, kemana ujungnya hal ini. Sedangkan saya datang kemari untuk ngutang beberapa takar emas, kata dia. Beberapa takar emas untuk saya utangi, untuk saya pinjam darimu supaya saya bisa bayar zakat, bayar sedekah.
Itu yang disampaikan Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab ibnul Ashraf. Maka Ka'ab pun mengatakan, boleh, kamu boleh ngutang dengan saya, tapi dengan satu syarat. Ada jaminan. Apa jaminannya? Ka'ab bin Maslamah, Muhammad bin Maslamah pun bertanya, kamu minta jaminan apa? Ya, untuk perhatikan jahatnya Yahudi. Ya, dia mengatakan apa? Ka'ab mengatakan, saya minta jaminan istri-istri kalian. Waduh, ya, istrimu. Jahat banget ini. Si Muhammad bin Maslamah mengatakan, bagaimana engkau minta jaminan istri kami, sedangkan engkau adalah orang Arab yang paling tampan. Ya, istri saya bisa tergoda. Dan kamu bisa berbuat macam-macam dengan itu. Maka Ka'ab pun mengatakan, kalau kamu tidak memberikan istri, saya sudah, anak kalian aja deh. Ya, putra kalian. Ya, putra-putra kalian. Kemudian Muhammad bin Maslamah bertanya lagi, bagaimana kami menggadaikan anak-anak kami atau putra-putra kami? Kemudian ketika nantinya dengan digadaikan itu akan menjadi sebuah celaan untuk mereka. Nanti akan disampaikan omongan di sana dan di sini bahwa si fulan digadaikan oleh ayahnya dengan 1 atau 2 takar emas. Ini adalah celaan dan keburukan buat kami. Namun bolehlah saya berikan yang berharga yang ada pada sisi kami saat ini, yaitu senjata-senjata kami. Saya punya senjata. Dan yang sangat saya hormati, artinya sangat berharga. Itu yang menjadi jaminan saya. Maka Muhammad bin Maslamah berjanji datang dengan membawa senjata tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Muhammad bin Maslamah waktu datang, dia datang sendirian. Dia tidak datang membawa teman atau rombongan yang lainnya ketika ingin mengajukan hutangan ini tadi. Dan ini ingat, ini bagian dari rencana makar untuk membunuh Ka'ab ibnul Ashraf. Dan kemudian datanglah Abu Nailah seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Dia kemudian mendatangi Ka'ab ibnul Ashraf, duduk, dan kemudian Ka'ab ibnul Ashraf melantunkan bait-bait syair. Ya. Baru di saat itu Abu Nailah mengatakan, "Waihak ya Ibn al-Ashraf, inni qad ji'tuka li haja uridu dzikraha lak." Wahai Ibn Ashraf, aku ini datang bukan untuk main-main, bukan untuk senda gurau, bukan untuk ngobrol sana sini. Ada keperluan penting yang ingin aku akan sampaikan kepadamu. Namun syaratnya satu, kata Abu Nailah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Faktum anni." Saya minta kamu sembunyikan apa yang aku ingin sampaikan kepadamu. Jangan sampai cerita ke siapapun. Maka Abu Nailah radhiyallahu an mengatakan bahwa datangnya orang ini ke kota Madinah, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu penuh dengan banyak ujian karena datangnya beliau. Ya, bangsa Arab memusuhi kita, kita menjadi musuh bagi seluruh penjuru dari seluruh bangsa Arab. Jalan-jalan dan peluang-peluang kita terputus dengan kedatangannya. Sebagian keluarga kita mati, kita mengalami kesusahan, sehingga kita mengalami kesusahan tambahan pada diri kita dan keluarga kita. Kemudian Abu Nailah menambahkan lagi, dan saya tidak sendirian yang mengalami yang seperti ini. Ada beberapa orang yang sama seperti saya nasibnya, dan saya ingin membawa mereka kemari. Kami ingin membaiatmu, dan kamu bersikap baik dan kamu membuat rencana yang baik akan hal ini. Maka dengan ini Muhammad bin Maslamah serta Abu Nailah berhasil untuk menyampaikan maksud, tujuan mereka, rencana mereka di dalam diskusi dan dialog awal dengan Ka'ab ibn al-Ashraf ini. Dan Ka'ab tidak menolak adanya senjata sebagai jaminan. Karena itu ketika mereka datang dengan membawa perlengkapan senjata mereka dengan lengkap, Ka'ab tidak memprotesnya. Karena sudah ada titipan pesan bahwa senjata itu akan dijadikan sebagai gadai, barang jaminan atau gadai. Nah, di malam bulan purnama, di malam tanggal 14 bulan Rabiul Awal, ya, tahun ketiga Hijriyah, ya, sekelompok sahabat ini mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendampingi mereka berjalan sampai di Baqi, ya, sampai di Baqi. Kemudian Nabi SAW melepas mereka dengan mengatakan, "Intaliqu ala ismillah, Allahumma a'inhum." Lanjutkan perjalanan kalian, jalankanlah misi ini, ya Allah bantulah mereka, ya Allah tolonglah mereka. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumah
rumahnya dan beliau sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rombongan sahabat ini mendatangi bentengnya Ka'ab ibn al-Ashraf. Abu Nailah memanggil dengan suara lirih, ya, tidak dengan suara lantang, memanggilnya dengan suara lirih. Karena yang paling dekat dengan Ka'ab adalah Abu Nailah, karena saudara susunya Ka'ab. Yang saat itu Ka'ab ibn al-Ashraf baru saja melangsungkan pernikahan. Entah ini pernikahan keberapa, ya, pernikahan yang malam itu masih di antara malam-malam bulan madu dia dengan istrinya, ya. Nah, kemudian ketika di malam itu dia mendengar panggilan ini, istrinya bertanya, istri baru ini, ya, bertanya kepada Ka'ab, jam segini, malam begini kamu mau keluar? Kata Ka'ab ibn al-Ashraf, innama huwa akhi Muhammad bin Maslamah wa radhi'i Abu Nailah. Yang datang ini saudaraku Abu Maslamah dan saudara susuku Abu Nailah. Innal karima law du'iya, kata si istrinya ini, ketika mendengar panggilan itu, istrinya mengatakan, asma'u sawtan ka'annahu yaqturu minhu dam. Saya dengar panggilannya bukan panggilan biasa. Ini panggilan yang kesannya meneteskan darah. Kata sang istri seperti itu. Kemudian Ka'ab mengatakan bahwa yang datang adalah Abu Muhammad bin Maslamah dan saudara susunya Nailah. Dan orang yang mulia jika diajak, dipanggil di malam hari, walaupun di malam hari, dia akan merespon. Maka dia menemui mereka. Dan di saat itu, ya, sebagaimana pengantin baru, dia masih pakai wangian yang rapi, masih sangat harum. Ya, bau rambutnya, bau badannya masih sangat harum. Si Ka'ab ibn al-Ashraf. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Nailah berkata kepada teman-temannya, ya, ketika Ka'ab belum keluar, ya, dia berkata kepada teman-temannya, nanti kalau Ka'ab datang, saya akan memegang rambutnya dan aku akan menciumnya. Dan jika kamu melihat aku sudah memegang kepalanya, maka di saat itulah tusuk dia, bunuh dia. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Ka'ab pun menemui mereka. Berbicara beberapa saat dengan beberapa sahabat itu, maka Abu Nailah mengatakan, ya hallaka ya ibn al-Ashraf an natamasha ila syi'bil ajuz wa natahaddatsa baqiyata lailatina. Wahai Abu al-Ashraf, maukah kita jalan-jalan sejenak sampai ke lembah al-Ajuz, ya, dan kemudian kita berbicara, sisa malam ini kita habiskan dengan dialog dan diskusi dan berbicara bersama. Ka'ab mengatakan, silahkan, kalau kalian mau begitu, ayo. Kata Ka'ab begitu. Maka mereka pun berjalan bersama. Abu Nailah di perjalanan dia mengatakan, ma ra'aitu kal-laila tiban a'talaqat. Saya tidak pernah merasakan mencium bau harum seperti bau harum malam ini. Maka Ka'ab pun mengatakan, indi a'tarun nisa'il Arab. Saya baru menikah dan istri saya sangat harum, kata si Ka'ab seperti itu. Dan bau harumnya sedang menempel di tubuh saya. Maka Abu Nailah mengatakan, ata'dzanu li an ashumma ra'sak? Apa kamu izinkan aku mencium sedikit dari rambutmu? Maka kemudian dia menyentuh rambutnya Ka'ab dan kemudian menciumnya. Jalan lagi sejenak. Abu Nailah mengatakan, boleh saya cium lagi? Enak ini bau wanginya sangat enak. Maka dia masukkan tangannya di rambutnya dan kemudian dicium lagi. Sampai Ka'ab tidak merasa curiga apapun dengan hal ini. Nah, ketika mereka berjalan dan setelah diulangi sekian kalinya, dia pun ketika memasukkan tangannya ke rambut Ka'ab bin al-Ashraf, dia menggenggamnya dan mengatakan kepada sebagian sahabatnya yang bersama dengan dia, saatnya untuk membunuh musuh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka mereka pun menusukkan pedang-pedang mereka pada Ka'ab ibn al-Ashraf. Namun karena waktu itu sangat gelap, sehingga pedang-pedang itu tidak mengenal langsung ke tubuh Ka'ab bin al-Ashraf, hanya pada sisi-sisi tertentu saja. Jadi tidak hanya melukai tapi tidak sampai membunuh. Maka Muhammad bin Maslamah mengambil sebuah gada, ya, dan itu kemudian dia memukul bagian bawah perut dari Ka'ab bin al-Ashraf dan dipukul itu 2 kali dan dengan itu matilah Ka'ab bin al-Ashraf. Namun karena
bukan karena sayatan pedang atau tikaman yang seperti itu, maka Ka'ab kesakitan yang luar biasa sampai dia teriak dengan suara yang sangat lantang, ya, dengan suara yang sangat tinggi yang membuat semua yang mendengar yang ada di sekitar sana. Maka sebagian sahabat yang telah melakukan misi, mereka balik menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada saat itu di antara sahabat yang datang, yang berangkat adalah Al Harith ibnu Aus, yang dia terkena salah satu ujung pedang dari sahabatnya. Ya, karena gelap, maka dia malah menusuk kepada salah satu temannya. Dia tertusuk dan kemudian menuncurkan darah. Ketika mereka melakukan jalan balik, mereka sampai di satu tempat di kampung Al-Arid, ya, mereka mencari mana Harith bin Aus, kok nggak ikut bersama mereka. Mereka menanti, mereka menunggu. Ternyata Harith tidak langsung tidak kelihatan, maka mereka pun balik mencarinya. Dan ternyata mereka dapati Harith jatuh dalam keadaan mengucurkan darah, terluka. Maka mereka pun membopongnya, menggendongnya, membawanya kepada Baqi' al-Gharqad sambil bertakbir, ucapkan Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar takbir mereka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tahu bahwa misi mereka berhasil. Ya. Misi mereka berhasil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertakbir. Dan kemudian ketika mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah di pertengahan malam, di akhir malam bahkan menjelang subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aflahatil wujuh, semoga selamatlah wajah-wajah ini." Mereka mengatakan, "Wa wajhuka ya Rasulullah," dan demikianlah wajahmu ya Rasulullah. Hamidah Rasulullah, maka Nabi SAW pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas matinya penjahat ini, Ka'ab bin al-Ashraf, dan kemudian Nabi SAW memegang lukanya Al-Harith, ya, memegang lukanya, diludahi oleh Nabi SAW dan sembuhlah luka tersebut. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Setelah menyampaikan kisah ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan beberapa faedah-faedah dari kisah dibunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf. Di antaranya, bolehnya membunuh orang musyrik walaupun tanpa didakwahi secara personal terlebih dahulu, jika dakwah itu dipastikan telah sampai secara masif kepada mereka. Ya, jika dakwah dipastikan telah tersampaikan secara global dan masif kepada mereka. Dan juga di sini disebutkan di antara faedah dari kisah ini adalah di dalam peperangan boleh akan adanya suatu makar-makar tertentu, ya, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang berbeda dengan hakikat yang semestinya, ya, terkadang menyelisihi hakikat yang semestinya. Dalam konteks perang itu adalah penuh dengan bid'ah dan tipu daya. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahim, di antara faedah dari peristiwa ini adalah menunjukkan cerdasnya istrinya Ka'ab, ya, dan istri Ka'ab menyadari akan hal itu. Bagaimana ketika dia mendengar suara panggilan, dia menyadari panggilan dari Abu Nailah, dia menyadari bahwa ini bukanlah panggilan biasa, tapi panggilan yang suara yang meneteskan darah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang-orang Yahudi mereka menyadari bahwa tokoh mereka Ka'ab ibn al-Ashraf mesti dibunuh, maka rasa takut itu langsung tersebar di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka menyadari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan segan-segan menggunakan kekuatan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa ucapan baik, akhlak, perilaku, sikap, menjaga komitmen dan amanah, menjaga perdamaian, menjaga komitmen dan janji, itu sudah tidak lagi didengarkan dan diperturutkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan segan-segan untuk menggunakan kekuatan agar keamanan itu tetap terjaga. Ya, bagi mereka-mereka yang berusaha untuk merusak keamanan ini, membuat keguncangan dan kegaduhan di suatu masyarakat Madinah pada saat itu, bagi mereka-mereka yang tidak menghormati komitmen dan janji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan segan-segan menggunakan kekuatannya untuk menghadapi mereka. Maka mereka pun tidak berani untuk mengulang hal yang seperti ini. Mereka menyadari semulia apapun tokoh yang akan mereka gajukan, yang mereka andalkan,
untuk menghadapi atau untuk melawan Rasulullah SAW akan mengalami akibat yang sama. Mereka akan mati semuanya. Dan itu akan menjadi mati konyol bagi mereka, sia-siaan bagi mereka. Maka membuat mereka pun menjadi tiarap semuanya. Ya, memaksa mereka menunjukkan komitmen untuk menjaga perjanjian dan damai. Maka tersebarlah keamanan yang ada di kota Madinah. Sehingga semua kalajengking penjahat ini tadi dari kalangan Yahudi, semuanya lari tunggang langgang balik ke dalam sarangnya masing-masing karena mereka mengetahui tuannya, tokohnya telah diinjak mati oleh kaum muslimin, ya, atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya sampaikan peristiwa yang lain yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, yaitu peristiwa Sariyah Zaid bin Harithah. Pasukan yang dibawa pimpinan Zaid bin Harithah kepada satu tempat yang bernama Qaradah. Sariyah ini adalah pasukan yang paling sukses yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya peristiwa perang Uhud. Dan itu terjadi pada Jumadil Akhir di tahun ketiga Hijriah. Sebabnya pasukan ini, ikhwatal iman, adalah karena Quraisy setelah peristiwa perang Badar, mereka merasa bahwa mereka tidak lagi berani melewati jalur yang selama ini mereka biasa tempuh ketika ingin berangkat ke negeri Syam. Ya. Sebagaimana yang biasa mereka lakukan sebelum peristiwa perang Badar. Dan mereka pada saat itu sudah mendekati masa-masa mereka untuk berangkat ke negeri Syam. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad, ya, bahwa Rasulullah SAW, kata mereka bahwa Muhammad telah merusak perdagangan kita. Dia menghadang kita di jalan kita. Dan kita tidak mengetahui jalur mana yang akan kita tempuh. Maka Safwan bin Umayyah pun mengatakan, kalau kita tetap di kota Mekah, kita tidak bergerak, kita tidak melakukan transaksi dan perdagangan, maka kita akan memakan modal-modal kita. Kalau kita makan modal-modal kita, maka kita tidak akan terjadi perdagangan dan itu akan membinasakan kita semuanya. Kita tidak akan bisa hidup lama. Karena hidupnya kita di kota Mekah ini tidak ada cara lain kecuali dengan perdagangan. Maka Al-Aswad bin Abdul Muttalib mengatakan, saya akan tunjukkan kepada kalian seseorang yang akan menunjukkan kalian jalur lain. Ya, jalur lain melalui beberapa dataran tinggi yang tidak diketahui kecuali oleh sedikit orang. Jalan ini cukup panjang, ya, untuk menuju ke negeri Syam, melewati sisi timur dari kota Madinah. Sangat jauh selisihnya dengan jalur yang semestinya. Dan orang-orang Quraisy sama sekali tidak tahu tentang jalur ini. Maka Safwan bin Umayyah pun bertanya, siapa penunjuk jalan untuk melewati jalan itu? Maka dikatakan kepadanya, yang akan melewatinya adalah, yang akan menunjukkan jalan adalah Furat bin Hayyan dari Bani Bakar bin Wahid. Maka mereka pun memanggil Furat bin Hayyan. Dan dia disewa sebagai penunjuk jalan melalui jalan khusus ini tadi. Maka rombongan Quraisy pun berangkat dengan membawa harta yang sangat banyak. Perak yang sangat besar yang takarannya senilai dengan 30.000 dirham. Yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah. Ada yang mengatakan bahwa Abu Sufyan bin Harb, mereka di bawah petunjuk oleh Furat bin Hayyan ini melalui jalur yang tidak umum, ya, melalui jalur ke arah Irak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dari mana jalurnya kok bisa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu adalah karena Nuaim ibn Mas'ud al-Ashja'i. Dia datang ke kota Madinah. Ya, Nuaim bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat itu masih musyrik, masih kafir. Nanti dia masuk Islamnya pada waktu peristiwa perang Khandaq. Ya, namun pada saat itu dia kafir. Tapi dia waktu itu datang ke kota Madinah. Dia masih berada di atas agama kaumnya yang masih musyrik. Dia singgah di tempatnya Kinanah ibnu Abil Huqaiq dari Bani Nadir. Ya. Dan dia minum khamar. Di saat itu dia sambil minum khamar. Di saat itu di sisi mereka ada Salid ibnu Nu'man. Salid ibnu Nu'man radhiyallahu anhu, seorang Muslim. Mereka minum khamar bareng.
Karena pada saat itu khamar belum dilarang, belum diharamkan. Mereka minum khamar bareng. Kemudian dia mengambil khamar itu dari Nu'aim dan kemudian menceritakan ketika dia mabuk, ya. Nu'aim ini ketika mabuk menceritakan semua tentang perjalanan rombongan ini dan semua rencananya. Ketika mabuk, maka Khalid pun ketika dia masih sadar mendengar hal ini, dia langsung bergegas menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan semua hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus untuk memimpin pasukan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan membawa 100 orang sahabat, ya, untuk menghadang rombongan tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka. Nama rombongan ini, pasukannya Zaid menghadang mereka di satu tempat yang disebut dengan Qaradah, ya, di satu tempat yang disebut dengan Qaradah. Dan kemudian mereka dikepung oleh kaum muslimin dan melihat jumlah umat Islam yang sangat banyak, 100 orang, sedangkan saat itu mereka tidak dikawal oleh banyak orang, maka Sofwan bin Umayyah dan yang lainnya lari tunggang langgang meninggalkan semua barang yang mereka bawa, termasuk juga penunjuk jalan yang ada. Ya, semua harta itu mereka tinggalkan semuanya. Maka kaum muslimin pun menawan penunjuk jalan ini tadi, yaitu Furat bin Hayyan, membawanya ke kota Madinah dengan membawa semua barang dagangan yang miliknya orang-orang Quraisy. Cukup besar barang dagangan itu. Dan mereka menemui menemui kaum muslimin, yang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam si Furat ini tadi. Namun Furat bin Hayyan mengatakan, saya ini Muslim. Saya ini Muslim. Tapi si Furat mengatakan seperti itu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaz'umu annahu Muslim. Dia mengklaim dia ini Muslim. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna minkum rijalan nakiluhum ila imanihim minhum Furat ibnu Hayyan. Bahwa di antara kalian ada orang-orang yang kita pasrah terima akan keimanan mereka. Di antara orang-orang itu adalah Furat bin Hayyan radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud, Al-Hakim dalam mustadraknya, dan beliau mengatakan dan sanad hadis ini adalah sahih. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Furat memeluk Islam dengan baik. Beliau mempelajari agama Islam dengan mendalam. Beliau berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dan ketika wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru beliau hijrah ke kota Mekah dan tinggal di kota Mekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah yang dihasilkan dari Sariyah ini tadi. Ya, Sariyah adalah rombongan pasukan yang dipimpin oleh sahabat tanpa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Setelah mengeluarkan humusnya, seperlimanya, Nabi SAW membagikan kepada para sahabat. Dan ini adalah kerugian besar yang menimpa orang-orang Quraisy setelah peristiwa Perang Badar. Dan ini menambah kegalauan di atas kegalauan mereka. Kesedihan di atas kesedihan mereka. Maka mereka tidak menemui kecuali salah satu dari dua jalur yang harus mereka tempuh. Ya, yaitu yang pertama, mereka menahan ego mereka, menahan kesombongan dan kekakuan mereka. Kemudian mereka mengambil langkah menebarkan bendera putih dan menawarkan perdamaian dengan kaum muslimin. Atau dengan segala emosi dan marah, dengan segala ego yang mereka miliki dan kemuliaan yang terpendam di dalam diri mereka, mereka menebarkan bendera perang dengan sekuat-kuatnya untuk mengeluarkan seluruh kemampuan pasukan mereka untuk menghadapi kaum muslimin sebagai bukti bahwa mereka masih memiliki kekuatan, kemampuan, bahwa mereka bisa menunjukkan kemuliaan mereka di hadapan seluruh bangsa Arab. Dan ternyata mereka, orang-orang Mekah ini, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu mengambil langkah yang kedua. Maka mereka semakin kokoh, semakin teguh untuk menunjukkan sikapnya untuk melakukan pembelaan diri, untuk melakukan pembalasan dendam. Ya, maka mereka melakukan rencana-rencana untuk menghadapi umat Islam pada saat itu. Mereka membuat rencana-rencana untuk menyerang kaum muslimin di
negerinya umat Islam, yaitu di kota Madinah. Dan itulah dan segala sesuatu yang akan terjadi sesudahnya menjadi prolog dan pengantar akan terjadinya peristiwa perang Uhud. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, peristiwa yang terjadi di antara peristiwa yang terjadi di tahun ketiga Hijriah, yaitu terbunuhnya tokoh Yahudi Ka'ab ibn al-Ashraf, dan kemudian pasukan Syariah yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah untuk menghadang rombongan dagangnya orang-orang Quraisy yang dihadang di Qaradah, sehingga disebut sebagai Syariah Qaradah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang pernikahan Utsman ibn Affan dengan Ummu Kulthum, putri Rasulullah SAW. Itu yang akan menjadi materi kita pekan datang insyaallah. Pernikahan Utsman ibn Affan radhiyallahu an dengan Ummu Kulthum, putri Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, masya Allah, jazakallahu khairan ya Ustaz, telah menyampaikan kajian ini tentang terbunuhnya tokoh Yahudi Ka'ab bin al-Ashraf yang subhanallah ya, dia sangat keji sekali, membuat fitnah, kemudian juga membuat makar, rentenir juga dan sebagainya. Allah Akbar. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang bertanya melalui chat. Yang pertama, bismillah, dari seorang ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ustadz dan memberikan kesehatan kepada Ustadz. Amin. Amin ya karim. Bagaimana caranya agar berhijrah dari keburukan dan bisa istiqomah berhijrah dari dosa-dosa? Mohon ilmu dan nasihatnya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Sebetulnya terkait dengan hijrah dan kemudian bagaimana agar kita istiqamah di atas hijrah, ini adalah salah satu materi yang pernah Anda sampaikan. Wallahu a'lam, tidak tahu apakah ada rekaman online-nya, tapi kajian ini berseri sebetulnya, jadi bukan satu kajian, yaitu pilar-pilar istiqamah yang pernah Anda sampaikan di dalam beberapa kajian di majelis talim yang ada di kota Jakarta. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah ada atau panitia yang men-save atau merekam itu atau men-share kajiannya. Pilar-pilar istiqamah ini menjelaskan tentang apa saja yang harus ada pada diri seorang hamba agar dia dijaga keistiqamahannya atau mendapatkan keistiqamahan di dalam hijrah dan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu diperhatikan ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara pilar istiqamah yang harus ada pada diri kita yaitu berdoa, yaitu yang paling mendasar, karena hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa menjaga hati kita sendiri, namun kita minta kepada Allah yang menguasai hati kita, yang menguasai langit dan bumi, agar Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikkan hati, menjaga hati kita. Kemudian di antara pilar keistiqomahan yang lainnya yang harus ada pada diri seseorang agar dia tetap istiqamah adalah dekat dengan Al-Quranul Karim. Seseorang yang ingin istiqamah tidak boleh dia jauh dari Al-Quran. Dia harus dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pintu hidayah, pintu ilmu, cahaya, petunjuk. Seseorang tidak akan mungkin istiqamah ketika dia jauh dari kitabullah Jalla wa'ala. Kemudian di antara pilar keistiqamahan yang lainnya yang harus dijaga, yaitu jangan berteman dengan orang yang salah. Jangan berteman dengan orang fasik. Jangan berteman dengan orang yang berkontaminasi dengan syubhat dan syahwat. Dengan syubhat kesyirikan dan bid'ah, atau yang terkena syahwat, ya, terkena penyakit syahwat yang mengajak kepada kerusakan di dalam beragama. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang diberi anugerah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mensyukurinya. Dan di antara kiat mensyukurinya adalah dengan cara agar orang tersebut menjauh dari teman-teman yang fasik, teman-teman yang buruk, yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah atau mengajak kepada kemaksiatan dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Di sini sudah ada yang share dari Pak Taufik dan juga dari salah satu jamaah. Untuk Akhi Dimas, ini kami share juga ya.
ataupun juga jamaah sekalian tentang terkait pilar-pilar istiqomah ya yang direkam dari ceramah Ustadz. Baik, bagi jemaah yang ingin bertanya, disilahkan boleh bertanya langsung dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini, ataupun juga pertanyaan melalui WA di WA Pekerja Mengaji di nomor WA 081 222 7234557. Disilakan jemaah sekalian. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari jemaah yang lain, ini mungkin ada sedikit pertanyaan Ustaz terkait dengan sholat khusuf untuk sholat gerhana di kalender itu besok hari Selasa ya. Terjadi gerhana insya Allah. Namun di akhir-akhir ini cuaca sering mendung hujan Ustaz ya. Begitu. Baik. Ini masih ada sedikit pertanyaan, apabila tidak terlihat gerhananya, apakah itu kita melaksanakan sholat khusuf ataukah tidak begitu Ustaz? Allah barik fiik. Sholat gerhana dilakukan ketika memang benar-benar terlihat gerhana. Itulah hikmah kenapa dilaksanakannya sholat gerhana. Adapun ketika gerhana itu tidak terlihat karena kondisi mendung dan yang semisalnya, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang sanggup dia lakukan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Maksudnya adalah ikhwatul iman, bahwa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita yaitu bahwa kita menghukumi sesuatu atau menjalankan suatu hukum, suatu syariat berdasarkan apa yang terlihat, apa yang bisa dilihat, tanpa harus kita bertanya kepada BMKG, tanpa kita harus bertanya kepada NASA dan menggunakan teropongnya NASA dan yang semisalnya. Sehingga misalnya, dan ini juga terjadi di masa para sahabat radhiyallahu anhum, dalam konteks buka puasa saja, konteks buka puasa. Ya, dalam konteks buka puasa saja, misalnya para sahabat, mereka melihat matahari sudah tidak terlihat, dikiranya terbenam. Dan ini pernah terjadi di masa Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi langit mendung. Sampai sebagian sahabat mengira bahwa sudah azan, sudah masuk waktu maghrib. Sehingga Umar pun memerintahkan untuk berbuka puasa. Hafsah mengeluarkan air dari rumahnya untuk dibagi-bagi kepada kaum muslimin untuk ta'jil, untuk menyegerakan berbuka puasa. Qadarullah, ketika mereka sedang mengkonsumsi buka puasanya ini, tiba-tiba langit mencerah. Ya, cerah lagi. Maka apa yang dilakukan? Mereka stop lagi. Mereka stop dan Umar memerintahkan kepada para sahabat untuk melanjutkan puasa mereka sampai azan, sampai benar-benar matahari terbenam. Ini terjadi di masa para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka melihat berdasarkan apa yang zahir. Ya, praduga mereka misalnya, mereka hilangkan semua praduga itu, apakah ini sudah maghrib atau belum, dan sebagainya. Tapi mereka melihat sudah tidak terlihat matahari, sudah gelap, maka itu menunjukkan matahari terbenam, itu masuk waktu maghrib. Mereka bergegas berbuka, walaupun ternyata praduga mereka salah. Allahu a'lam bishawab. Dan itulah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ternyata memang langit mendung, tidak cerah, maka tidak disunahkan atau disyariatkan melaksanakan sholat gerhana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ummu Firly. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tadi menyampaikan saat Ka'ab kesakitan karena terhunus pedang sebelum meninggal, teriakan terdengar di sekitar tempat kejadian. Apakah ada yang sampai mendatangi untuk menolong Ka'ab ataukah hanya sebatas mendengar namun tidak melakukan apa-apa? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron wa jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khair. Yahudi adalah bangsa penakut dan pengecut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan la yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur, ya, bahwa mereka tidak akan memerangi kalian kecuali di benteng-benteng yang tersembunyi atau dari balik-balik tembok. Bangsa Yahudi adalah bangsa pengecut, bangsa penakut. Itu yang terjadi, dan sampai hari ini pun kita menyadari akan hal yang seperti ini. Itulah sikapnya Yahudi. Ketika mereka mendengar tokoh mereka kesakitan meneriakan seperti itu, mereka hanya nyalakan lampu saja. Namun suara itu tidak membuat mereka semakin berani, malah membuat mereka semakin takut dan ketakutan. Mereka tidak keluar, tidak nongol. Sampai terdengar berita bahwa tokoh mereka mati terbunuh, mereka menyadari apa yang menjadi penyebab terbesar, yang menjadi penyebab terbunuhnya mereka, terbunuhnya tokoh mereka tersebut. Sehingga dengan ini, maka mereka menyadari bahwa itu memang kesalahan si Ka'ab, kesalahan Ka'ab sendiri yang berbuat seperti ini, dia yang menanggungnya, dan Yahudi yang lainnya menyadari bahwa mereka tidak akan berani berbuat yang seperti itu lagi. Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui chat panitia ataupun juga pengurus dari Orasi Ilmu Pekerja Mengaji. Sebentar, lihat lagi. Baik, itu saja mungkin Ustaz pertanyaan yang disampaikan pada malam hari ini. Kesimpulan pada malam hari ini kami berikan kepada Ustaz. Allah barik fiik. Kang Zaid, untuk pertemuan akan datang, di antara materi yang akan kita bahas, yaitu pernikahan Utsman bin Affan. Jadi antara yang terjadi pada tahun ketiga ini adalah, di antaranya adalah pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulthum, putri Rasulullah SAW. Dan juga di tahun itu adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti Umar. Ya, maka ana lebih cenderung untuk menjadikan judulnya adalah pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah. Ya, pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik. Buat kita semakin paham dengan sirah Nabi kita Muhammad SAW, membuat kita semakin cinta kepada beliau, semakin memahami akan kemuliaan syariat Islam, membuat kita semakin paham akan siasah syariah, bahwa agama ini adalah agama yang sempurna, ya akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita kaum muslimin adalah umat yang sangat menjaga komitmen dan janji. Kita umat yang berupaya dan berusaha menjaga segala komitmen dan perjanjian di antara kita dengan di luar kaum muslimin. Kita tidak ingin menjadi provokator, tapi kita juga tidak ingin untuk diprovokasi. Kita tidak ingin menjadi pembuat kekacauan, tapi jangan sampai dimunculkan kekacauan terhadap kita. Maka di antara izzah, kehormatan dan kemuliaan yang ada pada kaum muslimin adalah adanya akidah, adanya keyakinan, adanya ghirah, kecemburuan yang ada di dalam hati kaum muslimin. Sehingga ada di antara tokoh-tokoh kufar, orang-orang kafir di barat sana, ya, mereka sampai mengatakan bahwa kalau kita, kata mereka ini orang-orang kafir, orang Nasrani, kalau saya keluar dengan menggunakan kaos, kata mereka begitu, dengan menggunakan kaos dengan bertuliskan Jesus is gay, ya, bahwa Yesus itu gay, ya, itu keliling negeri pun tidak akan ada seorang pun yang akan merasa terganggu dengan tulisan yang ada di kaos saya. Tapi kalau saya tulis yang serupa atas nama Muhammad, saya tidak akan keluar dari kompleks saya kecuali saya sudah mati. Nah, itu di antara izzah yang ada pada diri kita kaum muslimin. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala komitmen di atas Islam dan iman, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.